Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sanitasi ya dan limbah rumah sakit. Jadi dua pertemuan saya jadikan satu karena kemungkinan saya di ini harus ada mewakili fakultas. Jadi saya jadikan satu, tapi nanti di selanjutnya kalian itu ada penugasan mandiri. Jadi setiap ini nanti ada penugasannya, setiap materi. Jadi penilaian juga nanti sifatnya individu ya, walaupun nanti kelompok ini untuk membagikan tugasnya. Tuh, oke, saya mulai ya. Oke, di sini sanitasi itu apa sih? Sebenarnya sanitasi itu cukup lengkap ya, cukup luas. Jadi dia fungsinya adalah definisi dari serangkaian upaya pengendalian dari faktor lingkungan, fisik, kimia, dan biologis. Biasanya itu di fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya ya satu, untuk mencegah penularan penyakit. Otomatis kalau misalnya lingkungannya bersih, tidak ada gangguan dari lingkungan fisik, kimia, dan biologis, itu nanti juga bisa menurunkan resiko penularan penyakit atau nosofomial. Biasanya ini di rumah sakit ya, seperti itu. Kemudian juga dia fungsinya untuk menjamin kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan dari pasien, kemudian pengunjungnya, serta tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian meminimalkan dampak negatif, jadi setiap di pelayanan kesehatan itu biasanya ada limbah atau sampah, gitu ya. Jadi di sini nanti fungsinya adalah meminimalkan limbah dari rumah sakit serta fungsinya untuk menurunkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Selain itu, sanitasi juga mencakup pengelolaan kebersihan air, udara, lain-lain sesuai dengan standar dan kesehatan yang berlaku. Ya. Jadi di sini kita bagi dari sanitasi itu ada beberapa ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup pertama adalah lingkungan fisik. Jadi di sini itu yang berhubungan dengan sesuatu yang bisa menyebabkan adanya gangguan pada sanitasi. Sanitasi itu sebenarnya kan kebersihan ya. Jadi di situ ya otomatis ada air bersih yang penting. Jadi kita ya lihat dari kualitas airnya itu ya untuk di sini ya untuk dikonsumsi, disterilisasi dan pembersihannya. Kemudian pencegahan kontaminasi dari bakteri. Kemudian selain itu juga ada pengelolaan dari udara, kualitas udara dan ventilasi ya. Jadi di sini juga ada pengaturan sirkulasinya, biasanya di ruang isolasi. Di ruang isolasi ini contohnya misalnya untuk penyakit yang gampang menular ya. Jadi di situ kan memang harus sanitasinya harus lebih baik dibandingkan yang lain untuk mencegah supaya tidak ada penularan penyakit. Kemudian ada ICU, laboratorium, terus kemudian ini waktu COVID ya, jadi ini sangat dipakai ya. Jadi ada HEPA filter, jadi itu biasanya untuk melakukan suatu sterilisasi ya dari di suatu lingkungan. Biasanya digunakan pada lingkungan-lingkungan yang steril atau operasi. Kemudian juga ada pengelolaan dari sampah domestik. Jadi selain sampah medis, selain itu juga di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada sampah non medis. Misalnya ada sisa makanan atau kemasan-kemasan bungkus dari obat-obatan atau alat-alat medis. Itu pembungkusnya itu kita masukkan jadi sampah domestik. Kemudian juga ada sanitasi untuk alat dan permukaan. Di sini ada disinfeksi permukaan. Jadi biasanya untuk melakukan disinfeksi permukaan itu kita lakukan dengan memberikan dengan disinfektan. Biasanya kita bersihkan, kita lap seperti itu ya. Contohnya dengan alkohol 10%, ada klorin seperti itu. Jadi misalnya ada tumpahan darah. Nah itu kita bersihkannya dengan cairan-cairan disinfeksi ini. Kemudian ada sterilisasi alat medis. Biasanya itu kita gunakan metode autoclave. Ini biasanya seperti alat seperti itu ya. Kemudian ada yang metode radiasi kimiawi. Ya, jadi kita campurkan dengan alat-alat tuh biasanya
campur dengan misalnya cairan desinfektan yang lain, misalnya TCA seperti itu. Jadi untuk membersihkan ya, kita sterilisasi alat bedah, terus lingkungan alat-alat injeksi, misalnya tengkoknya seperti itu kita bersihkan dulu. Jadi itu pentingnya kenapa sanitasi itu pada ruang lingkup di rumah sakit ya. Selain itu juga ada pengelolaan limbah medis. Limbah medis ini cukup serius juga karena dia ada pengaruh dengan lingkungan. Jadi kita harus benar-benar serius dengan pengelolaan limbah medis. Misalnya sampah-sampah medis, misalnya dia infeksius. Misalnya infeksius itu adalah cairan pasien gitu ya, darah, muntah, sebagainya. Ya, kemudian ada sesuatu yang tajam, misalnya contoh jarum suntik tuh yang sudah mengenai pasien yang sudah dipakai ya itu kan infeksius, jadi kita harus sendirikan itu ya. Kemudian zat-zat kimia, cairan-cairan tertentu, misalnya dari obat-obatan atau misalnya obat-obatan kemoterapi itu juga salah satu limbah medis yang kita perlu lakukan pemilahan. Tuh, setelah itu dari pengolahan limbah itu ada macam-macam. Biasanya ada insinerasi. Insinerasi ini dibakar ya. Tuh, kemudian autoclave itu yang tadi yang sterilisasi dengan alat. Kemudian juga ada teknologi yang lain, misalnya dengan menggunakan misalnya ada beberapa itu dibakar ya, biasanya dibakar. Kalau misalnya di beberapa sampah-sampah medis itu biasanya dibakar. Terutama yang sampah-sampah medis yang dari jarum suntik dan lain-lain itu biasanya dibakar. Kemudian penanganan khusus dari limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini contoh ya, misalnya B3 itu ya yaitu obat-obatan. Obat-obatan itu kan sesuatu yang merusak lingkungan ya, jadi itu harus dilakukan suatu pemilahan yang khusus. Selain itu juga ada faktor hama. Ini misalnya ada hewan-hewan serangga dan sebagainya. Itu kan tidak menutup kemungkinan di dalam rumah sakit itu ada seperti itu. Jadi biasanya ada seperti pest control gitu ya. Jadi kita itu seperti ya tikus, kecoa, lalat, nyamuk gitu ya. Itu kan juga menjadikan suatu ancaman ya untuk misalnya di rumah sakit itu. Dia bisa menyebarkan infeksi yang lain. Sedangkan pasien itu kan biasanya kondisinya rentan terhadap terkena sesuatu ya, kita itu kita cegah supaya tidak terjadi adanya penularan yang lain. Kemudian hygiene dari personelnya ya, ini dan hygiene itu yang sangat penting. Itu nanti kalian kalau misalnya bekerja di suatu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, itu nanti harus bisa melakukan hand hygiene sesuai dengan standar WHO. Nanti ini dicari ya untuk hand hygiene-nya. Misalnya 5 langkah itu apa aja itu ya. 5 terus kemudian nanti kalian cari lebih lanjut mengenai hand hygiene, karena ini biasanya nanti ketika kalian misalnya koas itu akan jadi salah satu poin yang akan diberikan. Jadi hand hygiene ini penting. Tuh, kemudian penggunaan APD. APD ini biasanya ya dulu waktu zaman COVID ya, itu APD itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau sekarang mungkin untuk beberapa penyakit yang sangat menular ya, biasanya dia sifatnya bisa airborne gitu ya, jadi itu kita benar-benar pakai APD tuh. Setelah itu juga harus ada kepatuhan dari regulasi, jadi ya ada Permenkesnya, kemudian ada peraturan dari WHO, peraturan dari CDC. Nah ini salah satu dari lingkup dari beberapa sanitasi ya di rumah sakit. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan limbah ya. Limbah ini juga salah satu, bukan hanya kebersihan aja ya, tapi ya limbah ini salah satu sesuatu yang serius gitu. Karena jika misalnya tidak dilakukan pengelolaan limbah sampah medis dengan baik, itu juga akan mengancam ya lingkungan. Jadi lingkungan akan terganggu dari situ, misalnya di pemukiman dan sebagainya. Rumah sakit itu kan sebenarnya beberapa terletak di dekat pemukiman tempat tinggal penduduk ya. Jadi ini harus benar-benar dilakukan suatu pengelolaan limbah yang baik. Jadi limbah rumah sakit itu apa sih? Jadi sebenarnya dia adalah semua bahan buangannya yang dihasilkan oleh kegiatan pelayanan kesehatan, apapun itu, di rumah sakit, klinik, dan laboratorium. Sifatnya itu bisa berinfeksius, beracun, radioaktif, atau berbahaya bagi manusia dan lingkungan ya.
Kemudian setelah itu juga ada limbah domestik itu, jadi mengandung agen patogen, bahan kimia berbahaya, bahan radioaktif, ya radioaktif yang berpotensi menularkan penyakit atau mencemari lingkungan. Misalnya jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Di sini ada beberapa karakteristiknya. Jadi misalnya berdasarkan sifat dan bahayanya itu ada infeksius, limbah kimia, limbah radioaktif, ya. Jadi infeksius ya sesuatu yang bisa yang ada organisme patogennya. Jadi ya misalnya dari bakteri, virus, parasit yang bisa ditularkan. Misalnya ya jarum suntik bekas, terus ada perban itu yang bekas darah dari pasien, beberapa jaringan tubuh, misalnya bahan-bahan misalnya dari ruang operasi, kemudian juga ada dari limbah pasien isolasi. Misalnya ini beberapa misalnya pasien misalnya terkena tuberkulosis gitu ya, saya TBC, itu kan juga ada dahak dan sebagainya, itu kan juga itu sangat salah satu yang kita sebutkan sebagai limbah infeksius. Kemudian setelah itu juga ada limbah kimia. Jadi di sini ada bahan-bahan misalnya dari formalin, obat-obatan sitotoksik, ya, terus kemudian dari termometer itu ada merkurinya, itu juga termasuk limbah kimia. Kalau misalnya limbah radioaktif ini biasanya di pusat-pusat pelayanan kesehatan atau center ya, yang terdapat radioterapi atau yang terdapat nuklir ya, sesuatu yang nuklir. Misalnya fungsinya untuk PET scan seperti itu juga termasuk salah satu limbah radioaktif ya. Terus ada limbah benda tajam seperti jarum, skalpel, ampul obat itu, ya itu kan juga jadi salah satu limbah yang cukup harus mendapatkan perhatian ya, karena juga bisa misalnya dia melukai dari petugas kesehatannya, gitu ya. Dia limbah farmasi, ya ini obat-obat kadaluarsa, antibiotik, kemoterapi, ini juga bisa mencemari lingkungan ya, dari air, terus tanah, dan sebagainya. Kemudian ada limbah patologis, ini contoh misalnya dari jaringan-jaringan yang dari manusia, misalnya ya ada darah, yang bekas biopsi atau plasenta, gitu ya. Kemudian limbah non-medis. Non-medis ini ya sesuatu yang selain itu tadi, jadi ada sisa makanan, kertas, plastik kemasan gitu ya, atau bungkus obat gitu ya, bungkusnya, kemudian bungkus misalnya dari spet itu, jarum suntik, itu juga termasuk limbah medis ya. Kemudian ada berdasarkan sumbernya. Sumbernya ini ada dari unit perawatan dari pasien. Saya contoh yang tadi limbah infeksius dan jarum suntik. Terus dari laboratorium, ya limbah kimia sama pupuk mikroba. Kemudian radiologi atau nuklir, itu termasuk limbah radioaktif. Berdasarkan ya, dari farmasi, yaitu ya obat-obat kadaluarsa tadi. Kemudian ini yang di wilayah yang non medis, misalnya dapur, laundry, itu juga termasuk limbah domestik ya. Oke, selanjutnya ini ada limbah karakteristik fisik dan kimia. Jadi misalnya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi misalnya volumenya bervariasi, misalnya dari jenis ukuran rumah sakitnya, misalnya dia tipe apa, misalnya tipenya rumah sakit tipe besar ya otomatis ya sampahnya makin banyak atau limbahnya makin banyak ya. Terus kemudian ada potensi bahaya tinggi, misalnya dapat menyebabkan infeksi, keracunan, dan dari polusi lingkungan ya. Kemudian membutuhkan penanganan khusus, misalnya contoh dia untuk manajemennya ini ada pemilahan, ada penyimpanan, dan pengolahan sesuai dengan standar yang berlaku ya. Ya ini kurang lebih yang tadi saya jelaskan ya. Jadi di sini perbedaannya limbah medis dan non medis ya. Ada beberapa misalnya medis ya otomatis ya limbah yang terdapat ya di area tempat pelayanan medis dilakukan gitu ya. Jadi ada sumbernya ya. Kalau misalnya non medis ya yang di luar itu, misalnya di kantor, dapur, di taman seperti itu ya. Kalau jenis-jenisnya ada yang medis ya, infeksius, kimia, tajam ya. Kemudian sisa makanan, plastik, kertas ini untuk yang non medis.
Kemudian kalau dari bahayanya, otomatis yang medis ini lebih berbahaya ya, karena kan menularkan penyakit dan lain-lain ya. Dan pengolahannya, kalau limbah medis nih tadi saya bilang itu ya biasanya dibakar ya. Kemudian kalau yang non medis ini biasanya ya didaur ulang atau misalnya dibuang lagi di tempat pembuangan akhir. Oke, ini tujuannya. Kenapa kita melakukan pengelolaan limbah yang dengan tepat? Karena fungsinya ya satu, dia ada untuk mencegah penularan penyakit, kemudian menghindari kontaminasi dari lingkungan. Itu juga salah satu bentuk kita ya lakukan patuh terhadap regulasi yang berlaku ya. Gitu. Jadi kalau limbah rumah sakit yang tidak dikelola dengan baik itu otomatis ya akan menjadi suatu masalah ya. Oleh karena itu ya kita harus melakukan pemilahan, pengumpulan, pengolahan yang benar ya, supaya tidak terjadi tidak merusak lingkungan. Oke, di sini ada dampaknya. Dampaknya macam-macam ya. Bisa dia menularkan penyakit, bisa jadi juga ya tergantung dari jenisnya. Kalau limbah medis yang tanpa medis tajam itu biasanya dia menularkan penyakit-penyakit yang gampang ditularkan oleh sesuatu yang terkena dari cairan tubuh pasien, misalnya ya HIV, hepatitis B dan C ya. Kemudian infeksi bakteri ini MRSA biasanya itu nosokomial ya. Jadi biasanya di rumah sakit, jadi pasien ini kan rentan terkena kondisinya kurang bagus ya. Jadi misalnya ada sesuatu yang di daerah ini, di lingkungan di rumah sakit itu juga bisa ada resiko ya terkena infeksi nosokomial dan lain-lain. Misalnya juga zoonosis juga bisa, misalnya dari yang faktor atau beberapa ini ya, selain dari pasien itu tersebut, misalnya di lingkungannya, misalnya ada beberapa, misalnya ada nyamuk, ada tikus, itu juga salah satu resiko ya, terjadinya pada penularan suatu penyakit. Dan itu juga ada paparan bahan kimia dan radioaktif. Di sini ada zat kimia beracun, setelah itu juga ada dari radiasi ya. Ini yang tadi kurang lebih sama yang jelaskan ya, ini salah satunya ya berbahaya karena ya ini penanganannya juga khusus. Jadi biasanya karena dia sifatnya berbahaya, dia untuk sampah-sampahnya itu juga dipisahkan sendiri. Nanti di rumah sakit itu ada tempat sampahnya beda warnanya. Nanti ketika kalian misalnya di rumah sakit nanti kan bisa lihat ya, tuh yang mana sampah medis, yang infeksius, mana yang sampah bahan B3, kemudian mana sampah yang domestik. Itu nanti ada warnanya berbeda-beda. Ini dampak pada lingkungan ya otomatis ada penyebaran air, tanah, dan udara ya. Situ. Jadi ya misalnya ini suatu yang kita perlu perhatian ya, karena supaya ya tidak terjadi adanya pencemaran di lingkungan sekitar. Bisa terjadi ya airnya terkontaminasi, kemudian tanahnya tercemar, kemudian juga ada polusi udara, misalnya ini dari pembakaran tadi ya, dilakukan pembakaran, yaitu juga bisa risiko untuk terjadinya polusi udara. Selain itu juga adanya resistensi antibiotik. Jadi di sini itu juga ada beberapa hal yang kita perlu waspadai ya, karena di sini juga ada kemungkinan misalnya antibiotiknya kadaluarsa atau misalnya terpapar dari cairan-cairan tubuh pasien gitu. Nah itu tadi itu juga bisa meningkatkan resistensi antibiotik. Jadi suatu infeksi itu susah dilakukan ini ya, pemberian antibiotik. Jadi pemberian antibiotik itu juga mengikuti dari peta kuman. Jadi di suatu rumah sakit itu atau suatu fasilitas pelayanan kesehatan itu pasti ada peta kuman. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk pedoman gitu ya. Kira-kira kalau misalnya antibiotik ini apakah sensitif atau tidak atau resisten, itu akan terlihat dari situ. Jadi ya solusinya apa nih kalau untuk ini ya, kita harus lakukan ya pemilahan ketat dari sampah tersebut. Jadi harus dipilah-pilah dengan baik. Kemudian ya dilakukan
pemberian wadah khusus pada limbah-limbah infeksius, tajam, dan kimia ya. Terus teknik pengolahannya, misalnya infeksius ya disterilkan di autoclave, kalau atau mungkin misalnya limbah jarum itu kita supaya ini ya kita lakukan dimasukkan di pembakaran ya, insinerator ya. Terus kemudian juga ada edukasi petugas dan masyarakat, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, monitoring regulasi ketat, dan penerapan Permenkes ya mengenai pengelolaan limbah rumah sakit. Ini kurang lebihnya sama prinsip pengelolaan ya, ada yang non medis ya 3R, kemudian kalau yang jenis limbah yang lain ya dilakukan pemilahan ya. Kemudian ada teknik penanganan limbah, misalnya pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Ini nanti dibaca sendiri ya. Tuh. Kemudian juga ada beberapa teknologi, misalnya plasma pirolisis, microwave treatment, itu juga salah satu cara untuk kita lakukan pengelolaan limbah. Oke, ini sanitasi lingkungan rumah sakit. Jadi pentingnya peningkatan sanitasi itu apa ya? Sebenarnya untuk mencegah infeksi nosokomial atau hospital acquired infection. Ya, ini HAIS itu hospital acquired infection. Tuh. Jadi itu juga fungsinya untuk ya kenapa ya harus dilakukan, karena untuk ya menjaga keselamatan pasien, pengunjungnya, serta staf medis yang bekerja di situ. Jadi ya bisa sanitasi ini ya ada dari kebersihan, kemudian pengendalian infeksi, ya jadi hand hygiene seperti itu ya, sterilisasi, kemudian tim K3RS ini keselamatan dan kesehatan di rumah sakit itu juga penting melakukan suatu tindakan sanitasi ya. Jadi di sini ada beberapa misalnya ya untuk pembersihan saluran air ya itu kita lakukan karena supaya ya untuk mencegah dan kontaminasi ya air bersih dan limbah cair yang misalnya terjadi misalnya cairan tubuh pasien gitu ya, itu kita lakukan pemisahan ya. Tuh. Jadi di sini ya ada dipasang seperti pipa, drainase, kemudian juga kalau air bersih itu ya disterilkan dulu pakai UV dan klorin. Kemudian limbah cair medis ini ya dilakukan adanya instalasi wastewater treatment plant. Jadi ini supaya ya bahan infeksius itu dinetralisasi sebelum dibuang ke saluran. Pengendalian vektor ini jadi ada pest control ya. Jadi ya misalnya lalat itu ya kita pasang fly trap sebagainya ya. Jadi tempat sampah dibersihkan, genangan air dibersihkan gitu ya. Kemudian kalau ini ya ada fogging tuh. Jadi misalnya nyamuk misalnya itu, tapi ini juga dilakukan secara berkala ya. Terus kemudian ada umpan rodenticida untuk tikus gitu ya. Kemudian biologis ini biasanya untuk nyamuk ya biasanya ya ikan pemakan jentik nyamuk itu ya. Gitu. Untuk pengelolaan sampah domestik ya tadi 3R itu ya di kalian file itu jenis itu pemilahan, pengolahan ya terus di recycle gitu ya. Terus, nah ini fungsinya ya supaya ya sampah domestik ini tidak menjadi terkontaminasi ya. Gitu. Ketika nanti akan dibuang ke tempat pembuangan akhir itu tidak jadi bumerang ya supaya tidak mengenai juga yang petugas di TPA tersebut. Jadi itu kenapa pentingnya pengelolaan dari sampah domestik juga ya. Oke, ini pengendalian infeksi yang tadi saya bilang ya, mau mencuci tangan itu kalian harus hafal ya ini ya ketika nanti di rumah sakit ya, ketika kalian dokter muda atau nanti misalnya sudah menjadi dokter itu ini harus dihafalkan gitu ya, karena ini adalah salah satu penting ini untuk menurunkan angka infeksi di rumah sakit itu salah satunya ya dimulai dari hand hygiene ini gitu ya. Jadi ada 5 momen, misalnya sebelum menyentuh pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh pasien, setelah menyentuh pasien, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Jadi di sini kita lakukan cuci tangan ya. Tuh. Ini penting ini, kalian harus cuci tangannya ada 6 langkah ya, nanti dicari jadi cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Gitu. Ini ada di standar WHO. Jadi ini cukup penting. Jadi
salah satu untuk mengurangi infeksi nosokomial itu juga dimulainya dari hand hygiene ini. Sesimpel itu ya. Jadi ini kenapa pentingnya kalian mengerti hal itu. Oke, ini disinfeksi ya seperti biasa. Kalau area-area yang misalnya memang lebih beresiko terkena penularan sesuatu yang menular atau area terkontaminasi, itu ya biasanya kita lakukan disinfeksi. Itu macam-macam, ada yang klorin, ada yang H2O2, ya ada yang dengan UV, itu bermacam-macam tergantung dari jenisnya nanti. Kemudian sterilisasi air medis juga sama ya, ada yang autoclave, ada yang ethylene oxide, ada yang radiasi sinar gamma, itu macam-macam ya. Jadi di sini metode-metode yang dilakukan untuk sterilisasi alat medis. Ini dengan tim K3RS biasanya, jadi biasanya akan dilakukan pengecekan kebersihan ya pada permukaan-permukaan yang terkontaminasi oleh area pasien ya, jadi dilakukan biasanya di swab seperti itu. Kemudian juga ada pelatihan staff ya untuk melakukan misalnya pemasangan kateter supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri-bakteri MRSA itu ya, jadi itu juga penting situ supaya tidak terjadi peningkatan resiko infeksi nosokomial ya. Oke, ini untuk daftar referensinya, kalian bisa baca ya lebih lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, dokter. Belum ada ya. Oke, ini tugasnya ya. Saya minta nanti kalian membuat 5 kelompok ya. Jadi di sini ada 5 kelompok, ya dibagi saja. Jadi nanti, tapi saya sarankan kelompoknya ya kalian bagi ini aja, yang ini mungkin dibagi sesuai dengan NPM aja ya, di 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan sebagainya ya, mengikuti. Jadi nanti ini kalian buat seperti video presentasi singkat ya, gitu. Jadi nanti kalian buat presentasi slide-nya dulu, slide presentasinya, terus nanti kalian presentasi, kalian rekam. Itu bisa menggunakan PowerPoint yang kalian rekam, atau kalian misalnya mau pakai Zoom, terus kalian rekam juga boleh. Tuh. Jadi yang penting setiap anggota kelompok itu harus melakukan presentasi. Jadi supaya tidak ada yang cuman misalnya dia hanya numpang nama ya, gitu. Jadi pentingnya ini lakukan ini ya supaya kalian mengerti ya substansi dari ini ya. Jadi yang kelompok 1, 2, 3 itu melakukan limbah rumah sakit. Jadi slide presentasinya tentang limbah rumah sakit dan pengelolaan. Kemudian yang kelompok 4, 5 ini sanitasi di rumah sakit. Jadi biasanya ada tindakan praktisnya seperti apa ya yang baik. Tuh. Ini nanti silakan kalian bagi ya gitu untuk kelompoknya. Ini saya lupa masukkan deadline-nya ya, deadline-nya nanti sama yang tugas satunya aja sama. Jadi 1 minggu sebelum ujian ya. Tuh. Jadi kalian minggu ke-7 itu sudah beres ya semuanya. Tuh, jadi nanti tinggal saya nilai. Jadi di penilaiannya individu ya. Jadi saya harapkan kalian aktif. Jadi jangan hanya beberapa temannya aja yang membuat presentasi. Ini semua harus melakukan presentasi ya. Oke, paham ya tugasnya? Paham, dokter. Ya, oke. Kalau nggak paham, kalau sudah paham, bentar. Sekarang yang selanjutnya ya. Ada satu lagi. Oke, ini yang selanjutnya.
tentang bencana ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya saya lanjutkan. Yang selanjutnya ini dampak bencana pada lingkungan. Jadi, kalian sebagai mahasiswa ya FK UPN Veteran Jawa Timur, kan kita punya khususan mengenai bencana, gitu ya, penanganan bencana atau disaster medicine, gitu ya. Itu kenapa makanya bencana itu sangat penting. Kamu sebagai kalian ya, kalian semua ya, sebagai ya calon lulusan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jawa Timur ya harus bisa mengenai penanganan bencana. Karena itu ya ini kita lakukan, kita berikan kuliah ya. Jadi di sini ini sebagai inisiator saja ya. Jadi kalian nanti bisa eksplor lebih mengenai dari ininya ya, dari apa materinya ini dari sini. Jadi ini saya hanya memberikan contoh gitu. Jadi sampai nanti kalian bisa lakukan belajar mandiri juga ya. Jadi mengenai bencana. Oke, saya mulai ya. Ini jadi definisi bencana dahulu. Bencana itu apa sih? Jadi bencana itu adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan normal. Biasanya dia menyebabkan kerusakan fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi yang melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber dayanya sendiri. Gitu. Jadi komponennya ya sesuatu itu mengganggu kehidupan normal. Jadi ya sesuatu tidak ada apa-apa, tiba-tiba sesuatu yang besar gitu ya. Terus mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan itu ada efeknya terhadap misalnya ada kerusakan fisik, itu ada kerusakan dari ekologi, kemudian sosial, ekonomi, yaitu termasuk bencana ya. Jadi bencana itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah natural disaster. Ini yang saya rasa kalian sudah tahu ya sebelumnya. Jadi ada di geologis, nah contohnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, tanah longsor, itu termasuk geologis. Kemudian hidrometeorologis, ada banjir, kekeringan, badai, siklon. Siklon ini seperti typhoon itu ya. Terus kemudian gelombang panas. Biologik itu ada wabah penyakit, kemudian serangan hama. Wabah penyakit ya, misalnya contoh COVID itu termasuk kan ya gempa, termasuk bencana ya. Jadi di sini itu termasuk yang disebabkan oleh proses alami, jadi bukan karena manusia itu sendiri. Jadi di sini kata kuncinya adalah natural disaster itu ya sesuatu yang terjadi ya karena proses alam gitu ya. Karena alam itu terganggu, akhirnya bisa terjadi beberapa macam bencana tersebut. Ada juga yang disebabkan oleh man-made disaster atau anthropogenic ya. Jadi di sini yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Itu baik disengaja maupun ya karena kelalaian ya. Jadi contoh misalnya bocoran nuklir, Chernobyl, Fukushima itu ya yang di Jepang, yaitu juga salah satu bencana yang disebabkan oleh manusia. Terus kemudian ada tumpahan minyak, misalnya tilang minyak di perairan yang samudra itu ya, itu misalnya ada yang terbakar atau misalnya bocor, nah itu juga bisa melakukan bisa mencemari lingkungan, itu juga termasuk bencana ya, bencana yang disebabkan oleh manusia. Kemudian ada dari lingkungan, misalnya ada kebakaran hutan, misalnya ya ada yang untuk membuat lahan tertentu, misalnya tidak sengaja mungkin terbakar, mungkin hanya mau membakar sekian, tapi karena mungkin anginnya kencang, jadi akhirnya kebakaran itu meluas. Nah itu juga disebabkan oleh manusia, itu termasuk bencana man-made disaster ya. Dan ada polusi industri di beberapa tempat itu kan juga suatu bencana ya, kalau misalnya polusinya misalnya sangat sangat berat gitu. Nah itu kan juga menjadi suatu bencana. Kemudian sosial ini biasanya perang, kelaparan gitu ya, itu juga termasuk disaster yang disebabkan oleh manusia.
Kenapa sih kita perlu tahu ya, Pak, bencana pada lingkungan tuh kenapa? Ya karena ya sebenarnya itu supaya kita bisa tahu cara memitigasi gitu ya dan adaptasi. Jadi kita bisa lakukan suatu strategi pencegahan supaya bencana jika terjadi itu tidak berdampak yang besar ya terhadap suatu kehidupan manusia atau lingkungan ya. Itu jadi misalnya ya dilakukan misalnya reboisasi ya supaya tidak banjir gitu ya. Kemudian pemulihan ekosistem, tuh, misalnya penanaman mangrove pada pasca tsunami, gitu ya. Kemudian ada ketahanan masyarakat, misalnya ya kita yang rusak ini diperbaiki dari pangan, air bersih, dan kesehatannya diperbaiki ya. Tuh, kemudian kebijakan global ini biasanya ya untuk membantu supaya ya eh, ada regulasi-regulasi tertentu ya untuk mencegah terjadinya suatu bencana. Oke, ya contohnya ya beberapa contoh bencana ya misalnya yang kita tahu tsunami, Aceh, itu ya. Terus kemudian ada rusaknya terumbu karang, kemudian intrusi air laut, kebakaran hutan Amazon dan di hutan di Indonesia. Kemudian ada juga dampak ke lingkungan, misalnya contoh ya emisi CO2 masif, ya kemudian kehilangan aneka ragam dari hayati di suatu hutan-hutan ya, misalnya di Kalimantan, itu ya. Tuh. Nah ini macam-macam, ada banjir, Pakistan, wabah, yaitu yang tadi misalnya gempa bumi atau misalnya nuklir yang misalnya kebocoran kayak di Fukushima itu yang awalnya gempa bumi terus ternyata di Jepang itu terkena di daerah Fukushima yang juga di situ itu adalah tempat center misalnya nuklir. Nah itu misalnya bocor, itu juga bisa menyebabkan suatu bencana yang berdampak pada manusia ya secara signifikan ya. Tuh, itu ada macam-macam ya. Yang lain juga ini sebagai contoh saja. Terus kemudian juga dampak pada lingkungan itu ada ya merusak ekosistem. Jadi ya ada beberapa misalnya kerusakan terumbu karang, hutan, ya. Terus kemudian kepunahan dari suatu spesies binatang, ya. Hewan binatang itu. Kemudian gangguan rantai makanan dan keanekaragaman hayati. Kemudian dampak pada tanah ya ada erosi dan degradasi lahan. Kemudian pencemaran tanah, perubahan struktur tanah, itu juga salah satu. Oke, dampak pada air biasanya ya karena pencemaran dari sumber air, misalnya laut gitu, misalnya terumbu karangnya rusak gitu ya, karena misalnya dia melakukan illegal fishing, misalnya dengan bom gitu misalnya ya. Misalnya ini mungkin dia menggunakan seperti bom gitu, akhirnya terumbu karangnya rusak. Tuh, akhirnya ya sudah jadi terjadi kerusakan dari ekologi di dalam air ya. Tuh, kemudian ada perubahan kualitas dan kuantitas air dan kerusakan ekosistem perairan. Kemudian juga ada dampak pada udara ya polusi udara, kemudian emisi gas rumah kaca ya. Kemudian ada gangguan kesehatan yang disebabkan oleh partikel-partikel yang berbahaya, misalnya di daerah industrial. Ya. Dan itu juga ada dampak pada lingkungan buatan, misalnya ini kerusakan infrastruktur, terus ada sampah, gitu ya, atau limbah pasca bencana itu juga salah satu dampak pada lingkungan ya. Kemudian dampak panjangnya ya ada perubahan iklim mikro, misalnya ya kebakaran hutan, itu dia akan menyebabkan penurunan suhu lokal atau volcanic winter effect gitu ya. Jadi asap ini dia menghalangi sinar-sinar matahari, jadi seperti tidak ada ini ya, tidak ada sinar matahari ya, otomatis itu kan bikin menurun ya dari suhunya. Itu perubahan iklim secara mikro. Kemudian ada tsunami atau gempa, misalnya ada runtuhnya mangrove sehingga suhu daratan itu menjadi meningkat. Nah, otomatis dia akan menjadikan ya otomatis ada gangguan di situ. Terus kemudian ada gangguan siklus hidrologi dan perubahan produktivitas hasil pertanian. Misalnya karena iklimnya ini tidak stabil, jadi ya hujan, ya panas, keringnya itu berkepanjangan. Seperti itu juga bisa menjadi suatu
permasalahan ya yang berdampak pada jangka panjang ya. Nah, setelah itu juga ada beberapa misalnya mempengaruhi misalnya ya dari dampak bencana ini juga proses pemulihan alamnya ini otomatis ya lambat ya. Jadi seperti Fukushima itu kan terkena nuklir ya sampai sekarang masih ada efeknya seperti itu. Nah, terus kemudian juga ada beberapa misalnya kerusakan kayak pasca tsunami itu ya atau gempa yang di Aceh itu tsunami di Aceh itu kan dia butuh waktu ya untuk melakukan suatu pemulihan ya. Nah, itu otomatis ya itu dampaknya besar. Oleh karena itu ya kita perlu lebih perhatikan ya supaya ada mitigasinya lebih baik. Gitu ya. Selain itu juga ada dampak sosial ekonomi terhadap lingkungan ya. Ada di pertanian, kemudian ada ketahanan pangannya juga menurun. Itu juga salah satu dampak sosial ekonomi ya. Jadi akibat dari bencana. Ini ada ya dari pariwisata, kesehatan masyarakat, migrasi ya. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi intinya adalah bencana itu berdampak besar. Jadi tidak hanya dia mengenai saat itu juga, tapi ternyata juga itu berjangka panjang ya. Jadi efeknya. Jadi kenapa suatu mitigasi bencana atau suatu pencegahan ya itu penting dilakukan supaya ya untuk mencegah hal-hal yang seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ada bencana itu kan kalau terutama yang bencana alam itu kan tidak bisa diprediksi ya. Tapi kalau misalnya terjadi kita minimalisir dari resikonya atau dari after effect-nya itu supaya ya tidak terjadi ya beberapa macam dampak tersebut ini ya yang sudah tertulis di sini ya. Nah, ini kita sekarang bicara mengenai mitigasi dan rehabilitasi. Nah, ini mitigasi ini ya penting dan rehabilitasi ini pada manajemen bencana itu sangat penting. Tuh. Jadi di dalamnya itu ada pencegahan perusahaan lingkungan. Jadi ini contoh misalnya revolusi tadi ya. Terus adanya early warning system. Jadi ini contoh supaya tidak banyak korban. Tuh, kalau bencana terjadi itu masyarakatnya sudah paham bagaimana harus melakukan suatu mitigasi atau bertindak ya saat bencana, sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana ya. Gitu. Kemudian ada restorasi ekosistem pasca bencana. Kemudian peran pemerintah dan masyarakat. Nah ini contohnya ya, jadi kalau misalnya ada minimalkan resiko ya kita lakukan penanaman kembali atau revitalisasi. Contoh misalnya untuk banjir, longsor, kekeringan gitu ya. Kemudian mangrove ini biasanya untuk tsunami gitu ya, karena pantai itu cukup terabrasi. Nah kita lakukan dengan konservasi mangrove. Kemudian juga ada peringatan dini. Saya ini contoh misalnya ada gempa, itu kita harus lakukan suatu sistem peringatan dini atau early warning system. Ini di beberapa negara maju sudah ada, ya. Jadi di Indonesia pun sudah ada sebenarnya. Seperti misalnya ada gempa, kalau kalian punya aplikasi BMKG, itu kan kalian bisa tahu ya gempa itu di mana, berapa skala Richternya, seperti itu. Ya, itu salah satunya adalah penerapan dari sistem peringatan dini atau early warning system. Dan juga adanya sosialisasi pada masyarakat tentang evakuasi mandiri itu ya. Jadi ini saya rasa ketika kalian ke Grab kemarin ke BPBD, itu ada beberapa kalian yang sudah diajari ya kalau misalnya ada bencana ini harus gimana gitu ya. Tuh, oke. Kemudian ada penataan ruangan berdasarkan berbasis resiko bencana. Jadi ada beberapa tertentu itu misalnya pada zonasi rawan daerah rawan bencana itu akan dilakukan pembangunan yang sesuai dengan daerah tersebut. Jadi kita tidak sembarangan untuk melakukan penataan ruangan ini berdasarkan misalnya ya kalau rawan longsor ya kita harus hati-hati ya tidak banyak bangunan di situ. Kalau misalnya ini ya otomatis nanti longsor ya otomatis pasti banyak korban ya otomatis kita lakukan suatu donasi ya supaya untuk mencegah terjadinya bencana. Kalau ada bencana ya tidak terlalu banyak untuk korban akibat dari bencana tersebut. Gitu.
Kemudian pengurangan emisi dan polusi. Ini contoh misalnya untuk beberapa, misalnya pembakaran lahan atau misalnya polusi udara. Ini kita lakukan suatu kebijakan kayak penerapan carbon tax gitu ya. Pada negara-negara yang dengan industri yang besar itu kita akan lakukan ya otomatis carbon tax aja supaya ya untuk melakukan pengurangan dari emisi dari industri tersebut. Dan ada pemulihan vegetasi, ini sama seperti tadi ya, kalau misalnya hutannya gundul ya dilakukan restorasi ya dan reforestasi gitu. Kemudian ada pembersihan polutan, misalnya ada namanya bioremediasi. Nah, ini kan melakukan suatu penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan tumpahan minyak. Nah, ini salah satu yang menarik ya. Jadi di sini biasanya ini ada contoh-contohnya dari sini untuk lakukan suatu restorasi ekosistem yang masyarakat. Yaitu ada rehabilitasi ekosistem perairan, misalnya contoh ya dengan karang yang rusak itu kita lakukan ya ditransplant lagi ya, jadi karang itu diperbaiki. Kemudian ada stabilisasi tanah dengan pembangunan bendungan gitu ya supaya tidak terjadi erosi, ada banjir gitu ya, banjir bandang gitu ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini peran pemerintah dan masyarakat terhadap pemulihan bencana. Itu ada macam-macam ya. Dari peran pemerintahnya ya kebijakan regulasi, kemudian alokasi dana darurat gitu ya, misalnya terjadi suatu bencana, infrastruktur mitigasi, misalnya pembangunan waduk, kemudian ada tanggul gitu, supaya tidak banjir, shelter evakuasi gitu ya, kemudian edukasi terhadap masyarakat gitu ya, pelatihan siaga bencana itu di sekolah, di komunitas gitu ya. Nah, di sini juga ada peran masyarakat ya. Dari masyarakat itu juga ya ini misalnya contoh banjir ya, kita lakukan pembersihan sungai gitu ya supaya nggak banjir. Kemudian ada kearifan lokal, ini misalnya di Bali itu ya ada sistem juga itu ya. Kemudian ada kesiapsiagaan mandiri, misalnya simulasi bencana, tuh gempa, banjir, tuh atau misalnya di kantor-kantor simulasi bencana gempa, gimana kalau ada gempa, itu salah satu peran masyarakat ya untuk kita lakukan suatu penerapan mitigasi buat bencana. Ini juga ada kolaborasi lintas sektor, misalnya dari kementerian dari kemitraan pemerintah, LSM, akademisi, swasta gitu ya. Jadi ini perlu dilakukan kolaborasi ya antar pihak ya, supaya ya kalau misalnya ada bencana itu semuanya bahu membahu melakukan perannya masing-masing supaya ya bencana itu dapat cepat pulih ya. Seperti misalnya waktu tsunami dulu kan banyak, jadi dari pemerintah dibantu dari pemerintah asing, kemudian dari LSM gitu ya, dari beberapa swasta juga bahu membahu gitu ya, supaya Aceh itu kembali gitu ya. Tuh. Okay. Kemudian adanya kolaborasi terhadap mitigasi dan rehabilitasi ya, ini kurang lebih sama ya. Jadi ada pendekatan terpadu ya. Jadi dari sebelum, sesudah gitu ya. Sebelum ini misalnya ya mitigasi tadi ya, kemudian pemulihan secara bencana. Jadi di sini itu peran pemerintah, masyarakat, dan teknologi yang kita sudah temukan ya itu penting untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan mempercepat pemulihan. Oke, jadi kesimpulannya ya dampak jangka panjang bencana itu ya bersifat multidimensional ya, bisa dari lingkungan, dari sosial ekonomi ya. Jadi oleh karena itu ya pemantauan jangka panjang pasca bencana itu penting ya, bisa dilakukan ya oleh lembaga penelitian. Kemudian edukasi masyarakat terhadap mitigasi dampak lingkungan itu, jadi supaya masyarakat itu paham, misalnya kalau misalnya ada bencana harus ngapain, harus melakukan suatu pencegahan seperti apa, atau pemulihannya seperti apa, itu juga penting. Itu ya. Oke, ini referensinya bisa dibaca lagi untuk daftar referensi. Oke. Terima kasih, ini udah ada pertanyaan mungkin?
Sudah paham ya? Ya, ini saya rasa sih sesuatu yang cukup general ya. Kalian tinggal baca aja di ininya. Sebenarnya tidak terlalu susah. Oke. Ini yang untuk dampak bencana ya. Ada tugasnya juga. Kalian sama buat 5 kelompok. Tapi saya harapkan kelompok yang ini berbeda ya dengan kelompok yang tadi. Supaya ya tujuannya adalah ya kalian supaya bisa kolaborasi satu sama lain ya. Seperti itu. Jadi ini nanti buat 5 kelompok lagi, terserah kalian mau acak atau gimana, pokoknya jangan sama dengan kelompok yang pertama. Tuh. Ya, jadi sama 5 kelompok isi 10 orang ya, kalian 50 ya. Nanti buat rencana mitigasi. Mau bencananya bisa terserah, misalnya kalian mau pilih natural seperti apa. Misalnya gempa bumi, tuh ya, atau tsunami, itu bisa. Atau misalnya man-made, misalnya kalian kebakaran, tuh itu kalian juga bisa lakukan suatu analisis ya. Banjir misalnya, tuh juga nanti dilakukan suatu mitigasi ya, perumusan mitigasi. Setelah itu kalian buat videonya untuk edukasi, tuh ya. Jadi kalian rumuskan dulu mitigasinya, setelah itu baru buat video edukasi singkat ya. Jadi dibuat menarik mungkin, gunakan media sebanyak apapun ya. Jadi kalian mau nanti ini tujuannya nanti ya kalau misalnya videonya menarik ya bisa dilombakan. Nanti kalau misalnya ada lomba mengenai bencana itu hari bencana nasional itu kalian bisa kita bisa pakai untuk lomba. Tuh, dan ini mungkin bisa kalau bagus sekali nanti bisa dilakukan ini ya kita hakikan ya gitu. Jadi kalian juga punya jejak dokumen yang baik gitu. Jadi di sini nanti buat ini ya, buat videonya ya, gitu. Jadi supaya nggak hanya teori saja, tapi kalian juga paham itu seperti apa. Nanti ini dibuat aja semenarik mungkin, nggak ada pakemnya seperti apa, pokoknya ya durasinya 5-10 menit ya, gitu. Ya seperti kalau kalian pasti saya yakin pasti kalian tiktokan semua ya, itu buat tiktok, buat konten gitu ya. Nah ini nanti saya harap kalian kan generasi kalau ini biasanya sih ya generasi kalian ini ya sangat-sangat paham dengan teknologi ya, dengan konten dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini dibuat aja kelompok, nanti saya nilainya pribadi. Itu. Jadi ya semua harus nampil ya. Jadi jangan hanya satu orang aja yang ini terus dia ini otomatis kalau lain ini ya kurang tuh ini aja. Kalian mau bikin simulasi, misalnya video simulasi ya monggo gitu. Misalnya mau bikin simulasi bencana gitu, edukasinya seperti apa gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti kalian buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Tidak ada pakemnya, misalnya harus seperti apa. Pokoknya buat videonya nanti menarik. Jadi nilainya nanti ada di situ. Tuh, jadi dari kreativitasnya kalian, terus kontennya itu ya. Jadi kontennya kalau bisa ya kalian harus pakai bersumber ya, jangan buat asal ini sesuai dengan keinginan kalian. Jadi ada mencakup dari sumbernya, kalian ingin menjadi sumber apa yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena nanti tujuannya kan ini kalau misalnya dilombakan kan juga untuk masyarakat ya, bukan untuk kalian gitu. Jadi jangan sampai informasinya itu salah gitu ya. Jadi kalian coba rumuskan terlebih dahulu, setelah itu buat videonya ya. Tuh. Nanti ini sama deadline-nya seminggu sebelum ujian ya. Jadi minggu ke-7 ya. Kalian kan minggu ke blok SSS ini kan sampai 7 minggu ya. Jadi di minggu terakhir sudah terkumpul semua. Ada 10 video ya berarti ya. Yang pertama sama yang ini. Jadi 5 yang topik saya yang pertama, 5 yang topik ini ya. Gitu. Kalian ini kan banyak libur. Di blog ini kan tanggal merahnya banyak sekali. Jadi ya saya rasa cukup sekali kalian untuk buat video, kan videonya juga tidak lama. Ini buat kalau video edukasi itu sebenarnya ya dibuat sesuai dengan konten seperti konten di TikTok, Instagram gitu pendek aja. Jadi ya 5 menit ya, 5 menit atau 10 menit. Kalau kalian saya rasa oh ini saya penting nih harus sampai 10 menit ya monggo.
Tapi kalau misalnya kalian bisa merangkum, dibuat seperti apa, kira-kira cuma 5-6 menit, bagus juga gitu. Jadi durasi itu tidak terlalu ini ya sebagai penilaian yang utama ya. Di sini tuh penilaiannya lebih ke kreativitas, substansinya kalian seperti apa, kontennya ya gitu. Terus kemudian peran sertanya satu sama lain gitu. Itu yang kita poin penting ya. Tuh. Tuh. Jadi dibuat semenarik mungkin, dan saya rasa kan supaya ini kalian nggak temennya ya sama itu aja gitu ya, jadi ya membaur gitu ya, nanti diacak aja. Kalau yang pertama kalian mau pakai sesuai dengan NPM boleh, tapi yang selanjutnya yang tugas yang topik kedua ini kalian nggak boleh sama, jadi harus ganti lagi personelnya ya gitu ya. Oke, paham ya? Paham, dokter. Paham ya? Oke, nggak susah kan ini. Sebenarnya kan cuman kalian bikin rangkuman, terus kalian bikin kontennya itu setelahnya ya di script gitu ya, dibuat scriptnya, setelah itu baru kalian take gitu ya. Tuh. Sebenarnya ada, ini sebenarnya nanti ada fungsinya juga. Nanti kalau kalian di blog selanjutnya ya, di semester selanjutnya itu kan ada, kalian sudah mulai ada kuliah ECE ya, Early Clinical Experience. Nah ini nanti ini sebagai inisiatornya gitu. Kalian misalnya nanti kalian harus edukasi ya ke masyarakat ya. Ya ini tuh misalnya kalian sudah punya, kalian bisa pakai, ini bisa ditampilkan gitu. Jadi supaya dari kalau kita kalau misalnya orang-orang tuh misalnya cuman hanya ngomong aja terus nggak ada videonya, itu kan biasanya kurang menarik ya gitu. Jadi fungsinya ini saya buatkan tugas seperti ini ya supaya nanti ini bisa dipakai gitu selanjutnya. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai media edukasi gitu ketika kalian melakukan suatu bimbingan ya pada keluarga gitu. Jadi ini tugasnya saya rasa akan dipakai terus, jadi jangan khawatir misalnya kalian, jadi buatlah sebaik mungkin ya, sekreatif mungkin supaya nanti ini juga jadi suatu media yang baik untuk kalian lakukan suatu edukasi ya, seperti itu. Oke, oke, sudah ya, sudah paham ya. Nanti untuk tugasnya saya minta tolong mungkin Komting aja ya, Komting untuk koordinasi dibuatkan Google Drive-nya gitu ya, Google Drive. Terus nanti tolong aksesnya jangan lupa dibuat anyone with a link ya, supaya enggak saya kesusahan, untuk periksanya ya. Jadi dibuka aksesnya ya. Tuh, jadi nanti dibuatkan Google Drive-nya aja, yang folder yang pertama itu tugas yang pertama, folder yang kedua tugas kedua. Jadi folder pertama kan tugasnya 5 ya, terus kemudian ya 5 kelompok, terus kemudian yang kedua 5 kelompok lagi. Itu ya. Siap, dokter. Oke, paham ya sampai sini? Oke, udah paham ya. Kayaknya udah ngantuk semua ini muka-mukanya. Habis ini ada kuliah lagi? Ini yang terakhir, dokter. Sudah terakhir selesai. Oh ya udah, oke, udah terakhir ya. Saya cuma berpesan ya. Ini kan blog kalian sebelum kalian nanti naik tingkat ya, istilahnya di blog kalian terakhir harus maksimal ya. Setelah ini kan kalian sebagai contoh gitu. Habis ini kan punya adik kelas ya. Jadi kalian nanti juga jadi contoh gitu. Jadi saya harap semangatnya nggak menurun. Terus tadi yang kedisiplinannya juga harus lebih ini ya gitu, lebih ditingkatkan. Kalau misalnya ada online ya, misalnya mulai jam 1 ya harus mulai jam 1 ya, supaya nggak mundur. Kalau mundur ya kalian yang rugi. Nanti ini untung kan nggak ada kuliah lagi. Kalau ada kuliah lagi kan otomatis geser ya jamnya. Itu nanti harus lebih ditingkatkan ya disiplinannya gitu. Saya tahu kok kalian capek mungkin ya dari seharian itu ya. Iya, ya namanya belajar itu nggak ada yang nggak capek deh. Jadi ya harus tetap semangat gitu ya. Nanti kalau kalian sudah
sudah lulus, sudah dokter, misalnya kalian mau santai-santai ya terserah, kan sekarang masih pendidikan, jadi ya harus diikuti aja kaidah aturannya ya. Kalau memang disuruh seperti ini ya ikut gitu. Karena sebenarnya semua juga ada esensinya gitu ya. Tuh ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri. Nanti slide-nya saya kirim ke Komting ya. Tuh. Jadi nanti yang pertemuan berikutnya sepertinya sih di tanggal, bentar saya cek, mungkin di minggu ketiga atau keempat, bentar ya. Sepertinya di tanggal 16 kuliah yang katanya saya selanjutnya yang dampak bencana ini. Tapi hari ini kan sudah saya kasih, jadi nanti kalian kan itu dianggap aja ya udah sudah diberikan. Nanti saya ganti ya itu nanti yang pertemuan itu kalian belajar mandiri. Jadi ya buat tugas kelompoknya itu dibuat saat itu ya. Ada waktu kan, jadi kalian ada waktu untuk membuat tugas itu. Supaya ya saya tahu kan kalian ini banyak tugas-tugasnya, terus ujiannya juga belum nanti ada tutorial, ada ini, ada itu, belajar untuk blognya. Itu ya, jadi saya mampatkan aja ini supaya nanti yang itu kalian tinggal buat tugas gitu. Kalau buatnya kalian udah selesai ya sudah, berarti ya santai-santai itu belajar yang lain gitu ya. Gitu. Oke. Kemarin ujiannya gimana? Susah apa gampang? Yang UTS itu? Lumayan susah, dokter. Oh ya, ya oke. Saya lihat sih nilainya bagus-bagus ya. Tuh, nilainya bagus. Jadi pertahankan ya. Saya lihat kemarin nilainya bagus-bagus semua kok. Nggak ada yang nilainya ini. Gitu. Jadi ya tetap dipertahankan. Seharusnya ini nggak terlalu susah sih dibandingkan yang materi yang pertama. Karena yang materi pertama itu kan banyak ini mungkin lebih hafalan murni ya. Jadi nggak terlalu susah. Mungkin yang susahnya kalian kemarin tuh menghitung ya. Jadi ini. Tapi nggak susah kan soal epidemiologi ini. Nggak susah ya? Nggak ya. Oke. Itu nanti soal ujian KMPP seperti itu ya, Dek. Jadi kemarin tuh kalian masih boleh pakai bawa ngitung ya, bawa pulpen dan sebagainya itu masih boleh. Tapi nanti ketika KMPP kalian nggak bisa, Dek. Jadi harus ini ya, benar-benar dilatih ya. Kalau misalnya ngitung sesuatu yang ini pasti harusnya nggak banyak. Ya hitungannya itu pasti. Jadi tinggal kalian hafal rumusnya, tinggal masukkan aja gitu. Soalnya nanti juga ada misalnya kalian hitung cairan gitu ya, terapi cairan. Nah itu kan nggak boleh kalian pakai kalkulator gitu saat itu. Gitu. Jadi, tapi memang soalnya sudah didesain, angkanya itu pasti bulat, nggak mungkin koma-koma gitu ya. Jadi ya itu karena kalian memang kan nggak boleh bawa alat bantu hitung kalkulator dan sebagainya kan nggak boleh. Jadi dibiasakan dilatih dari sekarang. Nanti kalau misalnya saat koas mungkin lebih banyak ya, misalnya terapi cairan, nah, itu kalian harus hitung dengan nilainya ya, hitung di dalam otak ya, jadi ya kalian bayangkan gitu nilainya, pakai imajinasi kalian gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya bisa akhiri ya. Terima kasih sudah ini untuk hari ini ya, walaupun tadi memang agak terlambat, nggak apa-apa nanti ini ya. Saya harap supaya kedepannya kalian lebih baik. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya. Selamat siang, terima kasih, tetap sehat selalu ya. Terima kassi dokter. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih oke. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Oke, Terima kasih dokter. oke.